Pengertian perilaku menyimpang secara umum. Perilaku menyimpang atau yang biasa kita kenal dengan penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama, secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang definisi perilaku menyimpang menurut para ahli. Menurut ahli kita, Ronald Hordet, penyimpangan sosial adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya pelaku dikenai sanksi. Lalu, yang menurut ahli kita kedua, Gillen and Gillen, bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial, keluarga, dan masyarakat yang menjadi penyebab mengudahnya ikatan atau solidaritas kelompok. Yang berikutnya adalah ciri-ciri perilaku menyimpang. Menurut Paul B. Horton, perilaku menyimpang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan bisa diartikan. Perilaku menyimpang bisa diartikan ketika keluar dari nilai norma atau nilai agama pada suatu masyarakat. Dan yang kedua, penyimpangan bisa diterima dan juga bisa ditolak. Penyimpangan yang bisa diterima adalah ketika perbedaan pendapat pada saat diskusi, dan penyimpangan yang tidak bisa diterima atau yang bersifat negatif adalah contohnya tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat. Jenis perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku penyimpangan informal dan perilaku penyimpangan formal dalam norma-norma sosial. Perilaku penyimpangan informal adalah hal-hal yang dianggap tidak dapat diterima dan tidak pantas secara sosial. Sedangkan perilaku penyimpangan formal adalah perilaku yang melanggar undang-undang, peraturan, dan aturan lainnya yang ada aturan hukumnya. Contoh perilaku penyimpangan informal. Jenis perilaku penyimpangan ini cenderung dianggap tidak dapat diterima secara sosial, tetapi tidak melanggar hukum. Contoh penyimpangan sosial secara informal meliputi 1. Bergosip dengan seseorang di belakangnya. Yang kedua, terlambat datang untuk bekerja. Yang ketiga, menjamin barang dan tidak mengembalikannya. Yang keempat, menceritakan lelucon yang tidak pantas di tempat kerja. Yang kelima, berbohong kepada orang lain. Yang keenam, memfitnah orang lain. Dan yang ketujuh, menatap dengan cara yang tidak tepat. Penyimpangan sosial formal. Perilaku ini umumnya diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal dan dapat dikenakan hukuman. Beberapa contoh penyimpangan sosial yang bersifat formal yaitu 1. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, pelecehan seksual. Yang ketiga, pembunuhan. Yang keempat, pencurian atau perampokan. Yang kelima, penyerangan, kekerasan atau intimidasi. Yang keenam, penipuan. Yang ketujuh, kecanduan dan penggunaan narkoba. Dan yang kedelapan, perdagangan atau pengedaran narkoba. Faktor dari penyebab perilaku menyimpang yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dari anak terhadap nilai dan norma. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor dari salah pilihnya pergaulan. Yang kelima, faktor dari ketidakpercayaan diri. Yang keenam adalah faktor dari gangguan mental. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih contoh dari perilaku menyimpang. Baiklah, kita simak sebagai berikut. Nah, di dalam contoh perilaku menyimpang ini yang pertama yaitu ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Yang kedua yaitu tawuran. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh para remaja ataupun warga yang berbeda pendapat, namun penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang salah, yaitu tawuran. Dari kedua hal tadi, masih banyak sekali contoh perilaku menyimpang, yaitu seperti pencurian, bully,
pelanggaran lalu lintas dengan menerobos lampu merah, korupsi, buang sampah sembarangan, perjudian, penyimpangan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan juga penipuan. Hal ini harus kita jauhi. Karena dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi merupakan contoh dari perilaku menyimpang yang sudah melanggar norma-norma yang ada di negara kita. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja bagi diri sendiri, yang pertama yaitu dilabeli sebagai remaja yang kurang berguna. Yang kedua, memendam rasa malu yang sulit untuk dihilangkan. Yang ketiga, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Yang keempat, menjatuhkan diri sendiri. Yang kelima, dianggap lemahnya iman. Yang keenam, mempermalukan orang tua dan sekolah. Lalu yang ketujuh yaitu kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dampak dari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja bagi lingkungan, yaitu yang pertama adalah membawa nama buruk lingkungan, yang kedua diabaikan dan tidak disukai oleh masyarakat, yang ketiga dianggap mencemari lingkungan sekitar, yang keempat tidak diberikan lagi peran oleh masyarakat karena sudah tidak dapat dipercaya lagi, dan yang terakhir adalah dianggap sebagai orang yang perlu dibina agar tidak merusak lingkungan sekitar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja bagi orang lain. Yang pertama adalah tidak bisa kenyamanan bagi orang lain. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Yang keempat, tidak dapat pengakuan dari orang lain. Yang kelima, teman dan tetangga malas mendekati. Yang keenam, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah orang lain takut dipengaruhi. Sekian, terima kasih. Cara dan solusi mengatasi dampak perilaku menyimpang di pihak keluarga. Yang pertama, memberikan contoh atau suri teladan yang sesuai dengan norma yang berlaku dari pihak orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua, membatasi dan mengawasi penggunaan media sosial terhadap anak-anak yang berlebihan. Yang ketiga, memperlakukan punish atau reward dalam pola pengasuhan anak. Yang keempat, mengajarkan dan memberikan pelajaran agama yang baik kepada anak-anak, seperti kita bisa pelajari kepada anak-anak sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu meluangkan waktu dan perhatian kepada anak-anak setiap harinya saat bermain dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, yaitu kita dengan memberikan arahan dan pelajaran kepada. Cara mengatasi penyimpangan sosial. Yang pertama, sanksi sosial. Sanksi sosial dapat diterapkan bagi individu yang melakukan perilaku menyimpang. Pelanggar bisa mendapatkan sanksi tegas berupa hukuman. Hal itu dilakukan agar terjadinya efek jera dari pelanggar peraturan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Yang kedua, peran lembaga sosial. Lembaga atau sebuah institusi sosial berperan dalam mengatasi perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah penyuluhan. Pemerintah memiliki peran besar dalam upaya penanggulangan perilaku menyimpang dalam masyarakat, yakni dengan memberikan penyuluhan. Yang keempat ialah rehabilitas. Rehabilitas juga dapat menjadi cara untuk mengatasi penyimpangan sosial. Misalnya, seorang anak remaja atau pelajar yang memakai narkoba. Remaja tersebut perlu mendapatkan pendampingan dan rehabilitas agar tidak mengalami kecanduan dari narkoba tersebut. Yang kelima ialah kerjasama dengan berbagai pihak. Cara mengatasi penyimpangan sosial selanjutnya ialah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Keterlibatan banyak pihak sangat diperlukan. Sebagai contoh, kepala desa dengan penduduk atau orang tua anak, kepolisian, keamanan, dan lainnya.